Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas jalan kebenaran hingga hari kiamat. Sahabat Cahaya Islami yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sosok yang sudah Allah peringatkan berulang kali dalam Al-Quran. Iblis, makhluk yang pernah menjadi ahli ibadah, tapi berubah menjadi musuh utama manusia hingga hari kiamat. Asal-usul iblis, bukan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dia, iblis, adalah dari golongan jin. Ya, iblis bukan malaikat. Meskipun dulu tinggal bersama para malaikat di langit, ia berasal dari golongan jin, diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Dulu, namanya adalah Azazil. Ia dikenal sebagai ahli ibadah selama ratusan ribu tahun. Tapi semua itu hancur karena satu penyakit dalam hati, kesombongan. Penolakan sujud, awal kebinasaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Mereka semua sujud, kecuali satu makhluk, iblis. Dia berkata dalam surat Al-A'raf ayat 12, "Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Itulah awal kehancuran Azazil, dari ahli ibadah, jadi makhluk terlaknat selamanya. Seperti apa wujud iblis? Riwayat dari beberapa kitab menyebutkan bahwa iblis berubah menjadi makhluk yang sangat buruk rupa setelah dilaknat Allah. Wajah seperti kera, badan seperti babi, mata panjang, 4 tangan, bersayap dan ada belalai. Tapi ingat, riwayat ini bukan dari Al-Quran atau hadis sahih, maka tidak boleh dijadikan keyakinan. Bisa jadi gambaran ini hanyalah simbol betapa hinanya iblis setelah durhaka. Yang jelas, iblis bisa berubah wujud, dan ia selalu mengintai manusia dari tempat yang tak terlihat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya dia dan golongannya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Pemimpin pasukan setan. Iblis bukan sendirian, dia adalah komandan utama pasukan setan. Markasnya ada di atas lautan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Di sana, ia mengatur strategi penyesatan. Ia mengirim pasukannya untuk merusak kehidupan manusia, mengadu domba suami istri, membisikkan riba dan harta haram, mengganggu ibadah, memperindah dosa dan maksiat. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur." Qs. Al-A'raf 17. Aktivitas dan tempat favorit iblis. Tempat favorit iblis dan setan bukan di masjid, tapi di pasar, kamar mandi, tempat maksiat. Iblis menyukai tempat yang penuh kebisingan, tipu daya, dan syahwat. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa pasar adalah tempat yang paling Allah benci dan masjidnya setan. Anak buah iblis, siapa mereka? Dalam beberapa riwayat, disebutkan, anak-anak iblis. Bukan anak kandung, tapi makhluk setan yang punya spesialisasi. Dasim, merusak rumah tangga. Walhan, mengganggu wudhu dan sholat. Zalanbur, mengacaukan di pasar. Meskipun riwayat ini lemah, daif, tapi isinya sejalan dengan prinsip penyesatan yang disebut dalam Al-Quran. Umur panjang dan akhir kehinaan. Ketika iblis diusir, ia meminta hidup sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Kenapa? Sebagai ujian bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr 36-38, iblis diizinkan hidup hingga hari akhir. Tapi di akhirat, ia akan menjadi tahanan neraka, dirantai, dan dihina di depan makhluk lainnya. Ia akan berkata, "Jangan salahkan aku, kalian sendiri yang memilih mengikuti aku." Qs. Ibrahim 22. Interaksi iblis dengan para nabi.
Iblis pernah berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, ia mengganggu Nabi saat sholat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencengkeramnya hingga merasakan dinginnya tangan beliau. Ia juga menangis ketika surat Al-Fatihah turun. Kenapa? Karena surat itu adalah senjata perlindungan terbesar umat Islam. Perbedaan jin, iblis, dan setan. Iblis berasal dari golongan jin, yang bisa beriman atau kafir. Sedangkan setan adalah sifat durhaka, bisa berasal dari jin, bahkan dari manusia. Allah berfirman, setan dari golongan jin dan manusia. Qs. Anas 6. Musuh abadi, jangan dianggap remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia sebagai musuh. Qs. Fatir 6. Musuh ini tidak kelihatan, tapi nyata, ia tidak pernah istirahat, maka kita pun tidak boleh lengah. Bagaimana melawan iblis? Bacalah ayat kursi setiap malam, lindungi diri dengan zikir dan doa harian, jauhi tempat maksiat, perkuat ibadah dan keimanan. Sahabat cahaya Islami, iblis bukan dongeng. Ia nyata, licik, sabar, dan gigih ingin menjerumuskan kita. Tapi ingat, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis tak akan pernah menang. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Qs. An-Nisa 76. Semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya iblis dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang selamat. Amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.